Balik lagi di channel Kajian Online. Rapat paripurna terancam mangkrak akibat ratusan anggota DPR yang menolak untuk menghadiri rapat pengesahan perampasan aset. Teman-teman, selangkah lagi memang RUU perampasan aset ini akan disahkan menjadi salah satu undang-undang sapu jagat yang bisa membuat para koruptor lupa diri bahkan sampai ketar-ketir. Teman-teman, dengan RUU perampasan aset seperti yang diutarakan oleh para pakar dan juga para pengamat, salah satunya Profesor Mahfud MD, memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan tanpa pengadilan. Sebelumnya, teman-teman, kalau misalnya mau melakukan penyitaan harus terlebih dahulu lewat pengadilan. Dan itu tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan juga pengembalian dana atau aset recovery pemerintah yang diakibatkan kehilangan akibat korupsi juga sangat minim. Tapi dengan RUU perampasan aset tinggal dihitung saja. Pejabat ini gajinya misalnya sebulan 10 juta tapi punya aset 1 triliun. Mungkin gak sih? Ya kalau nggak mungkin langsung sita. Nah, informasinya tanggal 17 ini adalah hari terakhir tuntutan rakyat. Deadline terakhir yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk para anggota Dewan mengesahkan RUU perampasan aset. Jadi kalau misalnya nanti siang atau sore atau malam belum kunjung melakukan sidang paripurna, maka sudah dipastikan RUU perampasan aset akan kembali mangkrak. Teman-teman, sekali lagi RUU perampasan aset dipermainkan. Hati rakyat Indonesia dipermainkan. Rakyat disebut bodoh. Nah, ini loh kok anggota dewan kita masih saja bermain-main dengan api. Nggak puas atau nggak belajar dengan kejadian tempo hari di mana para anggota dewan mempermainkan rakyat. Alhasil ya rumah rakyat digeruduk, teman-teman. Itu gedung DPR dikepung, bahkan 4 rumah anggota dewan kita juga disatroni. Ada Safroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Bu Sri Mulyani juga kena. Jadi sekali lagi kalau misalnya benar ini tanggal 17 hari ini DPR tidak kunjung melaksanakan rapat paripurna, maka sudah dipastikan RUU perampasan aset gagal dan juga mangkrak. Nah, kita bakal kaji dulu berbagai informasi-informasi, kita bakal ulik apakah benar hari ini akan segera dilaksanakan rapat paripurna atau mungkin seperti apa jawaban dari para anggota dewan kita terhormat di DPR. Kita bakal simak informasi selengkapnya. Gerak, sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Pak Prabowo, selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak. Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ibu Megawati itu tidak setuju undang-undang perampasan aset. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait dengan undang-undang RUU perampasan aset. Dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP. Kalau ini selesai, ini KUHP, baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset. Sekarang saja sudah banyak yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden tak mau berkompromi dengan koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Mari kita bicara apa adanya. Situasinya sedang gawat. Ratusan anggota dewan, wakil rakyat yang seharusnya hadir untuk membela rakyat, malah memilih absen dari rapat paripurna. Rapat penting, rapat bersejarah, rapat untuk membahas RUU perampasan aset. Pertanyaannya sederhana. Kenapa mereka tidak hadir? Apa yang mereka takutkan? Apakah mereka khawatir aset hasil keringat rakyat yang sudah mereka ambil bakal disapu bersih negara? Atau mereka takut anak, istri, dan keluarganya ikut terseret karena harta kekayaan tidak jelas asal-usulnya? Fakta di lapangan jelas. Dengan RUU ini, negara punya kuasa untuk menyita seluruh aset koruptor yang terbukti bersalah. Asetnya bisa berupa rumah mewah, tanah, mobil, rekening bank, bahkan harta yang disembunyikan atas nama keluarga atau orang dekat. Dan inilah yang jadi momok, karena kalau aturan ini lolos, permainan kotor itu tamat. Tidak ada lagi ruang sembunyi. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura sibuk, pura-pura ada agenda lain, lalu memilih tidak datang. Licik, jelas licik. Mereka tidak bisa membatalkan rapat secara terbuka, tapi bisa memboikot rapat dengan cara paling sederhana.
tidak hadir. Ingat, aturan mainnya jelas. Kalau quorum 50% plus 1 tidak tercapai, rapat tidak sah, keputusan batal. Hanya dengan tidak datang, mereka bisa membuat hukum lumpuh. Ironis, bukan? Padahal Presiden Prabowo sudah memberi target tegas. RUU ini harus selesai September 2025. Deadline-nya jelas, 17 September. Sekarang tinggal 2 hari lagi. 2 hari, saudara-saudara. Dan kalau gagal, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat. Lagi-lagi rakyat. Dan jangan lupa, mahasiswa sudah turun ke jalan. Demonstrasi besar sudah terjadi. Mereka menuntut DPR dibubarkan kalau RUU ini gagal disahkan. Bayangkan, rakyat kecil yang bayar pajak, rakyat yang hidup pas-pasan, mereka harus turun ke jalan menuntut sesuatu yang seharusnya sudah jadi kewajiban DPR. Bukankah ini ironis? RUU ini bukan barang baru, usulannya sudah ada sejak 2003. Ya, 22 tahun yang lalu. Dari presiden ke presiden, dari periode DPR ke periode berikutnya, bolak-balik masuk prolegnas tapi tak pernah jadi undang-undang. Jokowi dulu sudah 3 kali mendesak agar DPR membahasnya, tapi hasilnya nihil. Sekarang, giliran Prabowo, bola lagi-lagi ada di tangan DPR. Pertanyaannya, apakah kali ini mereka benar-benar berani mengetuk palu? Atau kembali main-main dengan waktu? Kalau kita mau jujur, yang sedang diuji sekarang bukan hanya DPR. Yang sedang diuji adalah kesabaran rakyat Indonesia. Sampai kapan kita mau dikhianati? Sampai kapan hukum hanya jadi permainan elit? Sampai kapan uang rakyat dirampok, sementara undang-undang yang bisa memberantas itu semua justru ditahan-tahan? Presiden Prabowo sudah bicara keras. Aset koruptor harus dirampas. Titik. Enak saja sudah mencuri, tidak mau mengembalikan aset, saya rampas. Begitu tegasnya. Pertanyaannya, apakah DPR berani mengikuti komitmen itu? Atau justru DPR sendiri yang jadi benteng terakhir koruptor? Ingat, kalau RUU ini gagal, yang kalah bukan presiden, bukan pemerintah. Yang kalah adalah rakyat. Kita semua, karena koruptor akan semakin leluasa, semakin kaya, sementara rakyat semakin miskin. Itulah bahayanya kalau hukum dikalahkan oleh kepentingan politik. Mungkin sudah saatnya kita jujur pada diri sendiri. DPR ini perlu reformasi besar. Kalau sekarang kursinya hanya diisi oleh mereka yang sibuk mencari popularitas, sibuk tampil di panggung hiburan, lalu absen ketika rakyat butuh, maka sudah saatnya ada wajah baru di Senayan. Kursi dewan harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas. Profesor, akademisi, ekonom, profesional. Orang yang berpikir untuk bangsa, bukan untuk isi kantong. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan terus membiarkan DPR mempermainkan masa depan bangsa ini? Atau kita berdiri, bersuara, menuntut perubahan besar? Rakyat Indonesia sudah cukup lama bersabar. Ngesahkan secepatnya rancangan undang-undang perampasan aset ini, mumpung momentumnya sekarang sedang ada. DPR sudah menjanjikan, pemerintah sudah setuju, apalagi? Seberapa efektif nanti RUU perampasan aset ini membuat takut para koruptor kalau betul-betul berlaku? Jangankan kalau sudah berlaku ya, sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan. Itu 3 bulan ini menurut saya sangat cukup kalau mau mengesahkan ini. Dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini. Langsung aja, polisi bisa segera memanggil Budi Ari untuk dijadikan tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan di dalam dakwaan. Yang kedua, kejaksaan juga bisa mengambil tindakan, karena kejaksaan itu adalah aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan langsung dalam tindak pidana khusus termasuk korupsi. Aktivis yang melakukan demonstrasi kemarin yang sampai sekarang masih ditahan, Pak. Kemudian ada sekitar 1.000 lebih yang luka, dan dari jumlah orang yang ditangkap itu ada 580 yang diproses hukum dan ditahan. Apa pandangan Pak Mahfud? Menurut saya pengunjuk rasanya itu harus dilepas. Pak Mahfud, satu lagi nih Pak, yang cukup banyak juga dikomentari oleh followers Pak Mahfud di media sosial, dan Pak Mahfud diminta untuk memberikan tanggapan. KPK mengatakan bahwa sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi kuota haji ke PBNU dengan melibatkan PPATK. Nah, sebagai seorang Nahdien yang sejauh ini terus bergotol memperjuangkan pemberantasan korupsi,
Apa pandangan Pak Ya, Mahfud tentang ini? pasti pemberantasan korupsi itu akan lebih produktif dan mencapai lebih dari tujuan-tujuan kita selama ini membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang perampasan korupsi. Jangankan kalau sudah berlaku ya, eh, sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Jadi kalau ditanya seberapa efektif, seberapa bagus, bagus karena saja sudah banyak yang takut untuk bicara korupsi, apalagi kalau ini sudah diberlakukan. Kenapa? Karena begini, ya, eh, undang perampasan aset ini akan memurnakan atau akan memperlengkap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi atas UNCSC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi itu konvensi B untuk melawan korupsi di berbagai negara tentunya. Nah, di situ memang ditentukan proses pemberantasan korupsi itu ada ketentuan di pasal 51 yang terkait dengan General Provision on Assets Recovery, bahwa prinsip utama di dalam pemberantasan korupsi itu adalah mengembalikan aset-aset milik negara dari para koruptor. Oleh itu perampasan aset itu menjadi bagian penting dari itu, dari konvensi internasional tentang melawan korupsi ini. Dan konvensi ini, UNCSC ini sudah diratifikasi menjadi undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berarti sebenarnya janji hukum kita untuk membuat undang-undang perampasan aset itu sudah sangat kuat dan itu tidak boleh diingkari. Nah, tetapi satu hal bahwa prinsip mengembalikan aset atau kekayaan negara dari para koruptor itu bukan berarti lalu korupsinya tidak diadili, gitu. Kadang-kala kan ada praktek hukum begini, taruhlah kayak putusan MA misalnya tentang BLBI, itu yang penting orangnya tidak harus dihukum tapi asetnya harus kembali. Itu bukan begitu UNCSC semangatnya. Ada juga kemarin yang kasus korupsi hakim berjamaah itu kan dikatakan ini tindakan dan kerugian negara ada, tetapi lepas dari segala tuntutan, onslah istilahnya. Padahal hakimnya tuh ternyata disuap semua untuk membuat onslah, sehingga pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung naik ke kasasi atas itu, dan yang bersangkutan hakim tangkap semua beserta pengacara dan paniteranya. Kemudian perkara kasasinya terus berjalan sebagai perkara pidana. Dan yang bersangkutan juga yang tadinya dibebaskan untuk mengembalikan rapatan aset itu sudah mengembalikan tuh aset-asetnya. Perkara pidananya terus. Jadi jangan berpikir siapapun bahwa wah kalau mengembalikan aset nanti tidak dipidanakan, nanti semua orang korupsi lalu sesudah ketahuan mengembalikan aset gitu, tidak bisa. Nah, Mas Rizal masih ada hutang kita kepada pengesahan undang-undang atau ratifikasi UNCSC itu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yaitu bahwa tindakan pemberantasan korupsi itu harus mencakup 4 hal. 1, perdagangan pengaruh. Yang kedua, memperkaya secara tidak sah. Yang ketiga, mencakup korupsi di sektor swasta. Yang keempat adalah penyuapan terhadap pejabat asing atau pejabat organisasi internasional. Nah, itu harus diatur
Dan belum semua hal tersebut diatur. Nah, di dalam RUU perampasan aset ini, itu semua akan diatur, gitu. Nah, jadi kalau dicari manfaatnya itu, Mas Rizal. Satu, kita punya hutang kepada Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang merupakan ratifikasi terhadap UNCSC. Lalu yang kedua yaitu orang akan takut untuk melakukan korupsi karena ini akan konsekuensi dilakukannya upaya pemiskinan terhadap koruptor dengan tetap pidananya dikejar. Bukan lalu berpindah kalau aset dirampas lalu pidananya dibebaskan. Tidak, justru ini pidananya dikejar sebelum terkejar dengan sempurna. Dugaan-dugaan atas aset yang dikuasai oleh orang yang terduga melakukan korupsi itu dirampas dulu melalui proses hukum yang sah, tidak menunggu putusan pengadilan atas tindak pidana korupsi. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasinya terkait RUU perampasan aset yang kemungkinan ini bakal kembali mangkrak setelah ya ratusan anggota dewan kita mengumumkan ini akan tidak menghadiri atau menolak hadir di rapat paripurna DPR. Kalau misalnya quorum tidak terpenuhi, otomatis tidak bisa mengesahkan undang-undang kalau belum 50% plus 1. Jadi kalau misalnya dari 500 lebih anggota dewan kita 300 saja tidak menghadiri, ya tidak akan bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Itu adalah langkah mudah untuk mencegah RUU perampasan aset. Jadi rasa-rasanya teman-teman, Indonesia harus kembali bersabar. Kita bakal lihat perkembangannya, bagaimana Pak Prabowo menanggapi situasi di DPR yang mungkin teman-teman ya bakal kembali chaos kalau misalnya RUU perampasan aset tak kunjung selesai. Gimana? Teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.